Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosmala Dewi dengan NIM A1C224108. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Dalil Garis pada Segitiga untuk memenuhi mata kuliah ujian akhir semester Kapasitas Selekta Menengah SMP Pendidikan Matematika. Saya berasal dari R002. Baiklah, di sini saya akan memasuki materi yang pertama, yaitu dalil Stewart. Nah, pada materi yang pertama ini, kita berikan sebuah permasalahan. Di sini contohnya itu adalah diberikan segitiga ABC dengan panjang AB sama dengan 4, AC itu sama dengan 6, titik B pada BC sehingga BD sama dengan 3 dan BC itu sama dengan 5. Nah, di sini disuruh tentukan panjang AD-nya. Kita akan mencari panjang AD ini dengan menggunakan dalil Stewart. Nah, langsung saja kita akan membuktikan dalil Stewart. Nah, kita di sini akan membuktikan. Di sini ada diberikan segitiga ABC dengan titik B terletak sembarang. Kita di sini akan menggunakan segitiga sembarang ya pada BC, maka berlaku dalilnya itu AD kuadrat sama dengan AC kuadrat dikali BD ditambah AB kuadrat dikali BC dikurang BD dikali BC dikali BC per BC. Pertama itu kita konstruksikan titik E pada BC sehingga AE tegak lurus BC. Nah, pada sudut ABC panjang BE-nya itu adalah AB kuadrat ditambah BC kuadrat per 2 dikali BC. Di sini kita namakan persamaan satu ya. Yang pertama persamaan satu yang BE itu sama dengan AB kuadrat ditambah BD kuadrat dikurangi dengan AD kuadrat per 2 dikali BD. Nah, ini kita dapat persamaan yang kedua. Nah, lalu dari persamaan 1 dan 2 ini kita substitusikan menjadi AB kuadrat ditambah BC kuadrat dikurang AC kuadrat per 2 dikalikan dengan 2 dikali BC sama dengan AB kuadrat ditambah BD kuadrat dikurang AD kuadrat per 2 dikurangi dengan BD. Nah, dengan menyederhanakan bentuk tersebut, maka diperoleh AD kuadrat sama dengan AC kuadrat dikali BD ditambah AD kuadrat dikali BC dikurangi dengan BD dikali BC dikali lagi dengan BC per BC. Terus kita berikutnya kita akan melakukan penyederhanaan dari persamaan yang tadi ya. Kita langsung saja masuki AB kuadrat ditambah BC kuadrat dikurang AC kuadrat sama per 2 dikali BC yang ini tadi. Terus sama dengan AB kuadrat ditambah BD kuadrat dikurang dengan AD kuadrat per 2 dikali BD. Nah, ini persamaan dari persamaan itu tadi. Terus kita dapat AB kuadrat dikali BD ditambah BC kuadrat dikali BD dikurangi AC kuadrat dikali BD sama dengan AB kuadrat dikali BC ditambah BD kuadrat dikurang AD kuadrat dikali BC. Nah, berikut seterusnya sehingga kita dapat dalilnya itu pembuktian dalil Stewart tadi, yaitu AD kuadrat sama dengan AC kuadrat dikali BD ditambah AD kuadrat dikali BC dikurangi lagi dengan BD dikali BC dikali BC per BC. Nah, di sini udah terbukti ya, dalilnya tadi sudah kita buktikan. Terus kita masuki permasalahan yang pertama tadi kita jawab ya. Nah,
pada permasalahan pertama tadi itu diketahui AB-nya sama dengan 4, AC-nya sama dengan 6, BD-nya sama dengan 3, dan BC itu sama dengan 5. Nah, langsung saja kita masuki dalil steward tadi. Kita menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan dalil steward. Nah, masukkan saja AB kuadratnya tadi, kita masukkan. Terus langsung saja kita itu 4 kuadrat. Nah, langsung saja kita masukkan dalil stewardnya tadi. Terus kita masukkan angka-angkanya. Itu AB kuadrat sama dengan AC kuadrat itu sama dengan 6 kuadrat dikali 3. Kenapa 3? Karena BD itu adalah 3. Di sini 3. Terus ditambahi dengan AB kuadrat dikali BC dikali BC dikali BC. Nah, langsung saja AB-nya 4 kuadrat dikali BC-nya itu 5. Terus dikali dengan 3 dikali 5 dikali 8 per BC-nya itu 8. Nah, terus sama dengan 108 ditambah 80 dikurang 120 per 8 sama dengan 68 per 8. Itu kita sederhanakan menjadi 34 per 4. Nah, AD sama dengan akar 34 per 4 atau sama dengan akar 34 per 2. Nah, selanjutnya kita masuki materi yang kedua, yaitu dalil Menelaus. Pada segitiga ABC, titik F pada sisi AC, titik E pada sisi AC, titik E pada sisi BC, dan titik D pada perpanjangan sisi AB. Apabila titik DEF segaris, maka berlaku dalil berikut. AD banding DB, ini AD banding DB, terus dikali BE. Nih, di sini BE-nya berbanding dengan EC. EC-nya berbanding dengan EC, terus dikali CF. Ini CF ini berbanding dengan FA sama dengan 1. Nah, berikut pembuktiannya. Di sini pembuktiannya, pertama itu kita tarik garis BG dulu. Ini kita tarik ke atas, sudah, dengan AF. Ini juga kita tarik ke atas, sejajar dengan AF tadi ya. BG ini sejajar dengan AF. Terus didapat sudut ADF. Nih, ADF ini di sudut BDG, di sini, sudut BDG, terus sama dengan AD dibanding dengan DB sama dengan AF atau banding BG. Nah, itu kita namakan persamaan 1. Terus kita cari lagi sudut BGE dan sudut FEC sama dengan itu BE, dimana BE-nya di sini, BE dibandingkan dengan EC. Ini banding dengan EC sama dengan BG banding CF. Ini di sini. Nah, terus kita dapat AD per DB dikali BE per EC kali CF atau banding FA sama dengan AF banding BG, AF banding BG dikali BG per CF, dapat dari sini, dikali CF banding FA itu sama dengan 1. Jadi terbukti ya, dalil Menelausnya tadi sudah kita buktikan. Selanjutnya kita masuki. Nah, baiklah, kita akan memasuki materi yang ketiga, itu dalil BC. Nah, pada segitiga ABC, 3
titik DEF, ini titiknya bisa lihat pada gambar ini, DEF dan AC bila garis AE, BF dan CD berpotongan di titik T. Nih, titik T, maka berlaku AD banding DB dikali BE banding EC dikali CF dari proyeksi ya. Nah, berikut ini pembuktiannya. Terus kita masuki pembuktiannya. Langkah-langkahnya itu yang pertama itu luas segitiga setengah AB sin C. Yang kedua, sin X derajat sama dengan sin 180 dikurang X derajat. Nah, yang ketiga ini ada perbandingan. Perbandingannya itu A banding B sama dengan C banding D sama dengan E banding F sama dengan C dikurang E plus per D banding D dikurang F. Nah, maka didapat di sini luas ADC. Nah, luas ADC itu banding dengan luas BDC. BDC sama dengan AD banding DB. Terus didapat juga di sini luas ADT berbanding dengan BDC sama dengan AD banding DB. Terusnya luas ATC, luas ETC sama dengan AD banding DB. Terus berikutnya luas BEA dibandingkan dengan luas CEA sama dengan BE banding EC. Luas BET banding luas CET sama dengan BE dibanding EC. Terus luas ADT dibandingkan dengan luas ATC sama dengan BE dibanding CEC. Yang ketiga, luas CFB. Nah, CFB dibandingkan dengan luas A F B sama dengan CF banding FA. Nah, luas CFB dibandingkan dengan luas AFB sama dengan CF banding FA. Luas FC sama dengan luas ABT sama dengan CF banding FA. Nah, dengan demikian kita dapat tunjukkan nih bahwa dari dalil DCFA tadi, AD banding DB dikali BE banding EC dikali CF banding FA sama dengan luas ATC. Ini luas ATC dibandingkan dengan luas ETC dikali luas ADT. Nih, kita dapat dari ini. Luas ADT dibandingkan dengan luas ATC dikali luas ETC banding luas ABT sama dengan itu 1. Maka terbukti ya bahwa dalil DCFA kita ini terbukti. Terus kita masuki materi. Nah, kita masuki dalil yang keempat ya, dalil proyeksi. Di sini kita umpamakan dengan permasalahan diberikan segitiga ABC dengan panjang AB itu 5, AC itu sama dengan 7, dan BC sama dengan 10. Di titik D pada BC sehingga AD tegak lurus. BC tentukan panjang BD-nya. Sebelum menjawab permasalahan yang ini, kita akan melakukan pembuktian tentang dalil proyeksi ini. Nah, diberikan segitiga ABC dengan titik D pada BC sehingga tegak lurus BC, maka berlaku BD sama dengan AD kuadrat ditambah BC kuadrat dikurangi AC kuadrat per 2 dikurang BC, di mana sudut ADB siku-siku di D. Nah, di sini siku-sikunya sini harusnya.
itu kita dapat persamaan yang pertama. Terus kita cari lagi persamaan yang kedua. Sudut ADC siku-siku di D, maka sudut ADC di D, maka AD kuadrat ditambah BC dikurang BD kuadrat sama dengan AC kuadrat. Itu dapat persamaan yang kedua. Terus langkah seterusnya kita eliminasi persamaan 1 dan 2 tadi, maka diperoleh BD kuadrat dikurangi BC kuadrat dikurang 2 dikali BC dikali BD ditambah BD kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurang dengan AC kuadrat. Nah, kita dapat di sini 2 dikali BC dikali BD kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurangi dengan AC kuadrat. Terus BD sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat dikurangi dengan AC kuadrat per 2 dikali BC. Maka terbukti ya dalil proyeksinya tadi terbukti. Terus kita jawab permasalahan yang di awal tadi ya. Diketahui AB-nya itu sama dengan 5, AC-nya sama dengan 7, dan BC itu sama dengan 10. Nah, dengan menggunakan dalil proyeksi yang kita dapat tadi, diperoleh, langsung saja kita masuki dalil proyeksinya. Karena di sini udah tertera ya angka-angkanya, jadi langsung kita masukkan pada rumus. AB-nya itu AB kuadrat itu sama dengan 5 akar 5 kuadrat ditambah 10 kuadrat, BC-nya itu 10. Habis itu dikurangi dengan AC kuadrat. AC kuadratnya itu adalah 7 kuadrat per 2 dikali 10. Kenapa 10? Karena BC-nya itu adalah 10. Terus kita jumlahkan 25 ditambah 100 dikurangi 49 dibagi 20 sama dengan 76 per 20. Terus kita sederhanakan lagi menjadi 19 per 5. Nah, selanjutnya kita masuki metode yang kelima, yaitu dalil Pythagoras. Di sini kita umpamakan juga sebuah permasalahan, yaitu diberikan segitiga ABC siku-siku di B. Nah, siku-sikunya itu di B, sehingga AB sama dengan 8 dan BC itu sama dengan 12. Tentukan panjang AC. Ini di sini kita akan buktikan terlebih dahulu dalil Pythagorasnya ya. Nah, di sini diberikan segitiga ABC yang siku-sikunya di B, maka berlaku dalilnya itu AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan AC kuadrat. Nah, terus langkah seterusnya kita konstruksi titik D pada AC sehingga BD tegak lurus AC. Didapat sudut ADB sebangun dengan sudut ABC. Akibatnya AD banding AC sama dengan AD banding dengan AB. AB kuadrat sama dengan AC kali AD. Ini persamaan yang pertama. Terus kita cari lagi persamaan yang kedua atau sebangun yang kedua. Segitiga BDC sebangun dengan segitiga ABC. Akibatnya BC berbanding dengan AC sama dengan DC banding dengan BC. Maka BC kuadratnya itu sama dengan AC dikali dengan DC. Itu permasalahan. Nah, terus langkah seterusnya kita jumlahkan persamaan 1 dan 2 tadi. Maka di sini diperoleh AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan AC dikali AD ditambah dengan AC dikali BC. Terus AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan karena ini di sini sama-sama AC, maka kita buat AC dikali AD ditambah DC. Nah, karena AD tambah DC itu sama dengan AC, maka
AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan AC kuadrat. Nah, di sini udah terbukti ya dari Pythagoras yang tadi. Selanjutnya kita jawab permasalahan awal tadi. Itu sudah diketahui AB-nya itu sama dengan 8 dan BC itu sama dengan 12. Dengan menggunakan dalil Pythagoras yang diperoleh tadi, maka langsung saja kita masukkan angka-angkanya, yaitu AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan AB-nya itu 8 kuadrat ditambah 12 kuadrat, dapat 64 tambah 144 sama dengan 208. Kita akarkan menjadi 16 kali 13 itu sama dengan akar 16 kali 13 4 per akar 13 4 akar 13. Terus kita masuki baiklah, kita masuki materi terakhir, yaitu tentang keliling dan luas segitiga. Keliling segitiga adalah total panjang semua dari sisi segitiganya, yaitu jumlah panjang semua sisi pada segitiga. AB ditambah BC ditambah AC, ini AC ya. Terus luas segitiga itu adalah ukuran daerah yang dibatasi oleh ketiga sisi segitiga. Nah, luas segitiga sama dengan setengah alas dikali tinggi. Setengah alas dikalikan dengan tinggi sama dengan setengah kali BC dikali AD, itu sama juga dengan setengah alas dikali tinggi, seperti itu. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.